Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan bersama dengan keluarga kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini kami akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarga kami, untuk kami terus menjalani kehidupan dan mensyukurinya. Terima kasih ya Allah, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-7 yang demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah cerita di salah satu negeri di mana ada seorang raja yang begitu luar biasa, memiliki kekuasaan atau wilayah yang sangat luas, dan bahkan raja ini sangat disegani oleh rakyatnya. Tidak hanya berhenti di situ saja, ternyata raja ini juga memiliki kesombongan dan juga ketamaan di dalam dirinya. Pada suatu kali ketika sang raja ini sedang berjalan mengelilingi wilayah atau kota, ia menunggangi seekor kuda. Dia akhirnya bertemu dengan seorang kakek yang pada waktu itu mengemis membawa sebuah mangkok. Sang kakek ini ketika berjumpa dengan raja menunduk dan hanya membuka tangannya yang pada waktu itu memegang mangkok untuk meminta-minta. Akhirnya sang raja ini berhenti dan ia berkata dan bertanya kepada sang kakek ini, kakek, apa yang kamu lakukan? Sang kakek lalu menjawab, apa yang ingin kulakukan adalah hanya meminta-minta. Sang raja kemudian bertanya kembali, apa yang akan kamu minta? Bilang saja, katakanlah, semuanya akan kuberikan kepadamu. Akhirnya si kakek pengemis ini menjawab, Tuanku, rajaku, apa yang aku minta tidak akan pernah sanggup engkau kabulkan. Apa yang aku minta tidak akan pernah sanggup engkau lakukan. Lalu sang raja menjadi marah. Kemarahannya memicu pertanyaan, apa sebenarnya yang kamu minta? Kenapa kamu begitu tidak percaya kepada rajamu? Lalu sang raja ini memanggil prajurit atau pengawalnya untuk memberikan perhiasan dan juga uang koin kepada pengemis tua tadi. Ketika perhiasan atau emas atau koin atau uang itu dimasukkan ke dalam mangkok, ternyata mangkok itu tidak bisa penuh. Semua barang atau benda bawaan sang raja ini, semuanya dimasukkan ke dalam mangkok, ternyata tidak penuh. Dan sang raja ini bertanya, kakek, kenapa mangkok yang kecil itu tidak penuh? Kenapa dari tadi saya memasukkan uang, koin, dan bahkan emas atau perhiasan ke mangkok yang kamu bawa itu, kenapa tidak bisa penuh? Akhirnya sang kakek bertanya, karena mangkok ini tidak ada dasarnya atau tidak ada penutupnya. Lalu sang raja mulai kaget, dia perlahan-lahan mulai lemas dan pingsan. Ketika sang raja ini siuman atau sadar kembali, sang raja ini bertanya kepada kakek, kakek, apa sebenarnya yang menjadikan mangkok itu tidak bisa penuh? Sang kakek pun menjawab kembali, tadi sudah saya katakan bahwa tidak ada dasarnya, bahwa tidak ada lubangnya, tidak ada penutupnya, tidak ada batasannya.
Dan akhirnya uang atau koin atau perhiasan atau emas itu masuk begitu saja, lewat begitu saja ke dalam mangkok. Lalu sang raja bertanya kembali, lalu apa yang bisa membuat perhiasan, emas, koin itu bisa penuh di dalam mangkok? Akhirnya sang kakek menjawab kembali, yang hanya bisa menutupnya, yang hanya bisa membuat penuh adalah rasa syukur. Sang raja pun terdiam penuh dengan kekaguman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, cerita ini mengingatkan di dalam kehidupan kita, ternyata manusia ini penuh dengan keegoisan. Manusia itu penuh dengan ambisi. Manusia penuh dengan harapan-harapan yang selalu dikejar di dalam dunia ini. Ketika satu sudah dicapai, masih belum puas dan akhirnya mengejar yang lain. Ketika sudah dicapai, mengejar yang lain lagi. Ketika sudah dicapai atau didapatkan, mengejar yang lain lagi. Hal inilah yang membuat manusia tidak pernah merasakan kepuasan. Hal inilah yang membuat manusia merasakan yang namanya tidak bahagia. Selalu terus mengejar segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentu ada cara untuk manusia bisa berhenti. Tentu ada cara manusia bisa merasakan kenikmatan di dalam rasa syukur yang dialami. Ketika manusia itu bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Akhirnya apa? Manusia bisa terpuaskan ketika ia bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Karena apa? Ada cara untuk dapat menutup alas mangkuk tadi. Ada cara untuk menutup rasa egois, rasa serakah, dan rasa untuk kita mengenal kepuasan secara batin di dalam kehidupan ini dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita luangkan waktu kita. Jangan kita sibuk mengejar impian cita-cita hingga kita lupa dengan keluarga, hingga kita lupa dengan anak-anak, hingga kita lupa dengan pasangan kita, hingga kita lupa dengan saudara-saudara kita. Karena apa? Karena ada rasa tidak puas di dalam hati kita ketika kita mengejar dunia ini. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita kembali melihat keluarga kita. Kita kembali melihat anak-anak, pasangan, orang tua, dan bahkan saudara-saudara kita. Itulah harta yang sangat berharga yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan, agar kita bisa bersyukur dan terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Selamat menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Tetap bersyukur dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Bersyukurlah karena Tuhan saat ini mempercayakan semuanya itu kepada Anda. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.